Ya, assalamualaikum untuk zodiak Pisces. Kita lihat kabar yang beredar tentang kamu di sini. Kita lihat apa sih sebetulnya rencananya kamu di tahun baru, di akhir perjalanannya kamu atau baru mau mulai perjalanan 2025 ini ya. Ini tuh ada perjalanan yang sepertinya akan terjadi dua kali. Atau jangan sampai juga kamu capek dua kali ya dalam perjalanan percintaan juga pekerjaan. Jadi jangan sampai kamu punya relasi atau partner bisnis yang bikin kamu capek. Soalnya di sini ada Four of Coin. Ada tentang sesuatu hal yang membuat kamu di sini berat gitu. Nanggung beban yang orang lain lakukan. Ya. Ini juga banyak semut ini, ya ampun. Ini kayaknya kamu banyak rezeki mungkin ya. Karena kamu di sini dibebani banyak tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin di sini beberapa ya, ada yang tulang punggung keluarga. Kamu nahan 4 orang gitu. Atau kamu nahan 4 beban yang harus kamu penuhi gitu ya. Salah satunya keluarga mungkin, atau keempatannya ini salah satunya ada pacar kamu atau pasangan kamu yang harus kamu tanggung gitu ya. Pokoknya terlepas dari itu ada Four of Coin, ada keberuntungan juga ya. Kamu orang yang di sini berdiri tegak bersama dengan orang-orang penting. Ada relasi-relasi kamu juga di sini yang selalu ngawasin kamu, atau bos kamu di sini yang care banget sama kamu, yang tahu banget kerjaannya kamu tuh berat gitu. Tuh, ada anak kecil juga nih ya di sini. Kamu juga suka sama anak-anak sih, ya. Oke. Perasaannya kamu tuh hampa sih sebetulnya di sini ya. Ada yang merasa lelah, capek dengan perjalanannya kamu di sini, ya kamu harus bisa menghindari juga sesuatu yang membuat kamu ngerasa capek gitu, ya. Iya kan? Nah, terus di sini juga ada kelimpahan kamu ya. Keberuntungan kamu juga karena memang kamu di sini tipe orang yang bisa menjadi sosok pemimpin juga gitu. Sosok pemimpin itu sih karena emang ada faktor-faktor tertentu sih. Faktor leluhur biasanya. Faktor pendukung. Itu kayaknya kamu kayak waktu kecil kayak gitu ya, ribetnya ya, ramenya, ributnya ya. Lihat main mobil-mobilan gitu. Itu kamu kali kayak kecil gitu ya. Ya ampun. Ini ada yang ngikutin kamu ya. Makhluk gangguan yang gak sempurna. Kamu doain aja lah ya. Ya kita lihat ini negatif apa positif itu. Takutnya ini negatif. Kalau positif itu kan leluhur. Kalau leluhur mah nggak ada rasa takut, nggak merinding-merinding gitu. Merindingnya merinding tenang aja gitu, nggak menyeramkan kan. Ini kamu kok juga kalau ke tempat-tempat tertentu gitu, mesti doa-doa dulu ya. Soalnya kamu tuh disukai sama energi-energi yang ya makhluk astral gitu. Karena mungkin kamu penyayang, makanya tuh hadir tuh anak-anak ya. Tuh main mobil-mobilan itu karena mereka di sini tulus gitu. Sama seperti kamu yang tulus. Sorry ya kalau berisik ya. Nah kita juga kemana-mana gitu. Berdoa terus tuh karena takutnya ada yang negatifnya ini gitu. Kalau leluhur udah pasti positif, netral. Buat kamu yang berjiwa pemimpin gitu karena ada hubungan genetik yang mengikuti kamu ataupun emang udah ada di dalam jiwanya kamu, udah ada darahnya gitu, ya.
Oke, sepertinya ini ya negatif, negatif sih kayaknya. Ada juga sih yang mau mengirimkan sesuatu supaya kamu terpuruk atau tidak berkembang sih. Bisa juga dalam energi usaha ataupun supaya nih kamu tuh sulit dapat pasangan juga bisa ya. Jadi hati-hati gitu. Ya hati-hati di mana kamu harus berada, di mana kamu harus bertempat tinggal. Itu sih yang paling penting, jangan sampai ada energi yang negatif di dalam tempat kamu berada ya. Oke. Di sini kamu pernah ketipu ya? Ya ampun, kayaknya sampai banyak tuh ada 7 koin, 70 jutaan lebih atau seratusan, 100 ke bawah kali ya. Pernah ada yang mencoba coba bisnis lah, tapi hasilnya belum ada sampai sekarang dan pernah diambil paksa gitu. Dengan pura-pura baik tadi ya. Yang paling bahaya itu sebetulnya pura-pura baik. Kamu nggak tahu orang seperti apa gitu, ya. Di sini ada kedua sepuh leluhur yang ngejaga kamu ya, menggantikan banyak energi positif. Mungkin kerugian-kerugian kamu secara materi itu akan dipulihkan ya. Ya karena ada dua sih energi negatif dan positif berperang terus ya di dalam batinnya kamu di sini. Jadi kamu harus hati-hati juga, harus sewaspada mungkin lah supaya jangan sampai kejadian lagi, supaya jangan terlalu terbuka juga gitu. Ya semampunya aja gitu. Kamu juga pilih-pilih ya orang yang di sini bisa dipercaya apa enggak gitu. Ada juga yang mungkin ada yang berutang sama kamu belum bisa bayar mungkin karena belum sampai gitu. Belum mendapatkan rezeki yang lebih gitu untuk mengembalikan mungkin pinjaman yang pernah kamu berikan juga sih bisa ya. Tapi di sini kamu selalu melalui hal-hal yang baik, yang positif, banyak bantuan-bantuan juga atau banyak job gitu ya. Hati-hati ya, jangan sampai terjadi sebuah kesalahan yang pernah dulu terjadi gitu. Pernah ada orang yang membuat kamu tertipu gitu. Bisa juga sama pasangan kamu atau yang kamu percayalah pokoknya di sini ya. Pernah ngerasain titik di mana uang kamu terkuras gitu. Ya, kita lihat dulu ya kabar dari RT RW sekitar itu tentang kamu di sini ya, di lingkungan terdekat atau kamu bisa membaca di sini inisial nama. Kenapa sih Mas Marisa inisial namanya kamu tuh panjang banget? Ini mah inisial sekalian ngukir kata-kata gitu supaya bisa dibaca nih. Supaya kamu nggak tersesat ya. Ada Jilia di sini. Kamu punya mantan namanya Julia atau yang nonton namanya Julia. Ada yang inget terus dengan nama kamu di sini. Seseorang ini ya menulis namanya kamu dalam hatinya dia. Atau ada memang tujuan untuk dia kembali ke kamu. Ada perasaan yang masih menyimpan gitu kebaikannya kamu, ketulusannya kamu di sini ya. Ya kamu memang sebetulnya salah satu di antara zodiak yang sulit untuk melepaskan masa lalu. Karena Pisces mas seorang yang pemikir yang lama gitu. Kalau menentukan satu titik tidak bisa langsung cepat gitu, memberikan keputusan. Gitu. Jadi untuk ke depan keputusan apapun tuh ada di tangan kamu. Gitu. Walaupun misalnya keluarga nih gak setuju gitu, tapi semua tetap ada di kamu sih. Kalau memang, aduh kayaknya nggak mungkin nih Marisa ya udah gitu. Apa yang harus diterima ya Tuhan sudah menakdirkan kalian misalnya untuk berpisah. Itu memang yang terbaik. Kita juga belum tentu kalau seandainya disatukan
entah apa yang akan terjadi. Ya, kamu sebetulnya sudah memimpikan kehidupan yang lebih baik, yang ada keluarga kecil gitu. Kamu udah pengen punya keluarga, membina hubungan rumah tangga gitu dengan seseorang. Di sini juga ada beberapa yang sudah bercerai gitu ya. Ingin punya kehidupan yang baru. Tapi langkah Pisces itu jarang muncul gitu ya kalau menentukan pilihan itu ya. Masih eh, ini masih ada yang nungguin kamu sih di sini ya. Seseorang yang sifatnya dewasa, yang lebih paham tentang kamu juga di sini ada ya. Ini ada sosok yang tulus, bisa kakak kamu, bisa ibu, saudara gitu. Pokoknya di sini ada yang ingin ketemu ya sama kamu, atau kamu di sini adalah seorang sosok yang penuh dengan perhatian kepada siapapun yang sayang sama kamu. Oke, di sini ada apologize gitu. Ada yang mau minta maaf juga. Ada yang ya jauh dari lubuk hatinya dia masih menganggapmu sebagai seseorang yang spesial, masih mencintaimu. Ini kenapa nih ada New York, kamu mau ke Amerika, ini kamu mau pergi kemana ini? Ini ada juga yang LDR ya. Ada yang orang yang jauh gitu cinta sama kamu atau suka dengan kepribadiannya kamu. Banyak orang-orang luar atau kamu someday bisa pergi ke luar negeri ya. Bisnisnya kamu cepat kali ya bisa nyampe juga ya. Di sini ada RCTPN, ada orang yang suka nontonin kamu, ngikutin story kamu, diam-diam merhatiin juga. Tapi karena ini RCTP, jadi orang lama. Kalau misalnya stasiun channelnya di sini baru, ya kan? Misalnya Netflix gitu, nah berarti orang baru. Ini masih orang lama. Karena kebanyakan Pisces itu lebih nyaman sama orang lama, lebih percaya gitu. Karena orangnya tipenya sulit percaya kepada orang-orang yang baru sebulan 2 bulan gitu. Kamu tipe orang yang nyamannya dengan orang-orang yang emang sudah pernah gitu ya. Kamu ngerasain baiknya gitu, ketulusannya itu sih. Jadi kalau orang-orang baru yang lewat-lewat aja itu bagi kamu nggak terlalu tertarik sih. Masih berpikir tajam gitu. Ya kecuali kalau seandainya kamu dijodohin gitu sama orang yang udah lama kan kamu kenal baru kamu percaya. Tapi kamu nggak sepenuhnya sih. Kamu juga melihat sosoknya seperti apa. Jadi kamu itu nggak hanya ngedengar cerita gitu. Kata orang mah dia baik gitu. Tapi ya kamu tuh selalu observasi gitu. Memperhatikan dan mempelajari setiap hal. Itu kayaknya memang tidak semua orang bisa deket sih sama Pisces itu. Ya, karena kamu di sini orang yang tidak mudah percaya gitu. Karena mungkin banyak juga yang sebelumnya pernah kejadian, pernah eh, merasa dirugikan gitu. Dirugikannya banyak banget, bukan hanya materi, perasaan juga. Nah itu, jadi setiap hal adalah pembelajaran hidup untuk kamu ya di sini. Oke, ya ada juga di sini, ada kenangan-kenangan kamu juga di Jogja. Kamu lagi ngapain di Jogja? Ada cinta yang pernah bersemi di Jogja? Wow, ada yang setiap hari muter-muter pikirannya, mikirin kamu gitu. Apa kamu udah perit apa belum? Ada yang di sini ngerasa mulai balik lagi ya. Ada true juga ada true love ya, ada cinta sejati, ada cinta yang bersemi gitu di dalam hatinya kamu di sini. Ada yang ngerasa, ada yang pengen balik lagi. Ada ya, ada yang udah kayak ternyata setelah
berpisah gitu sama kamu banyak hal yang dia terima untuk terus menuju ke kamu. Ada cinta sejatinya kamu juga sih di kejauhan gitu. Atau udah ada. Karena aku juga nggak ngerti ya. Ini Pisces itu ya kebanyakan rutenya itu selalu berpisah dulu gitu. Ini kayak ceritanya si Tipat Kai yang nyari si Yangse gitu ya. Cinta tidak pernah berakhir. Nanti kamu akan dipertemukan lagi setelah beres gitu permasalahannya. Ada yang nanti tuh akan dipertemukan dengan sesuatu yang sebetulnya kamu juga nggak akan nyangka sih ini bakal kejadian gitu. Gitu karena memang kalian berdua atau siapapun itu ada tugas yang mesti diselesaikan. Entah tugasnya di sini ada yang kuliah dulu gitu, nyelesain dulu pendidikan, ada yang nyelesain masalah dalam keluarga gitu. Kamu juga sama, tapi berakhir dengan baik ya. Ketika orang yang menungguin kamu, kamu ngerasa kamu nungguin juga gitu. Jadi saling tunggu menunggu di sini ya. Dan ini tuh cintanya asli banget. Nggak ada sedikit pun unsur-unsur apapun di sini. Emang udah natural banget sih. Udah di dalam hati gitu. Jadi bukan sebuah hal yang membuat ini mistik. Karena mungkin kamu ada daya tarik spiritual juga dalam leluhurnya kamu yang membuat kamu itu mudah banget ya mendapatkan perhatian seseorang. Tapi kalau emang yang jiwa kamu mau gitu, kamu lama banget gitu memikirkan dan merasakan perasaan yang kamu rasakan dengan orang yang kamu cintai itu. Tapi kalau yang bukan dari pilihannya semesta itu paling lama juga 3 bulan sih kamu mulai bosen kayak ya. Oke, semesta itu selalu ngetes juga seberapa kuatnya kamu, seberapa tegarnya kamu gitu. Ketika kamu mendapatkan sesuatu yang membuat kamu mesti berpisah gitu ya. Itu karena ada yang punya pasangan tapi hatinya kosong ada. Nah kamu nggak mau sih di titik itu ngapain juga gitu. Kita punya pasangan tapi hati kita nggak terisi kosong gitu. Kamu lebih baik sendiri tapi hati kamu netral gitu. Itu sih ya. Karena cintanya kamu di sini itu benar-benar cinta yang tulus, yang murni, yang perlu diperjuangkan gitu. Kalau yang memang memperjuangkan sesuatu yang untuk kelihatan orang gitu ya, akhirnya juga akan selesai-selesai juga. Tapi harus yang benar-benar mencintai yang memang kamu butuhkan ya. Karena percuma juga sih kalau seandainya di sini seseorang datang gitu hanya untuk menutupi rasa sedih, hanya untuk oke kelihatan supaya kamu nggak jomblo gitu. Kesannya gimana ya? Kamu juga tidak terlalu menikmati semuanya. Dan kamu tuh orangnya yang pakai perasaan, nggak bisa cuman sekedar untuk show up gitu. Karena kamu tahu sih, yang sementara dan yang selamanya itu kesannya pasti jauh dong, ya. Di sini tetap harus yang sesuai sama kondisi dirinya kamu. Karena ketika ada apa-apa yang ribut, yang bingung kan kamu sendiri. Jadi biarpun lambat sih yang penting selamat. Jangan sampai hanya karena disuruh-suruh gitu oleh keluarga kamu supaya cepat berkomitmen kan capek juga. Jadi semua segala sesuatu harus ada di dalam diri kita sendiri. Pasti dipercepat kok. Apa-apa juga dipercepat sekarang itu. Karma baik, karma buruk, cepat banget. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu agak lebih cepat sih kalau bisa mah ya untuk kamu Pisces. Kalau emang udah ada orang yang tepat, udah ada orang yang tulus sih, yang penting mah tulus ya.
gitu, yang kamu cocok gitu secara fisik, secara materi gitu. Ya seimbang dengan kamu ya why not, ya kan? Jadi lama-lama juga bisa saling memahami. Kalau yang dari awalnya nggak cocok itu kesananya juga nggak cocok. Kalau pertamanya nyaman pasti kesananya nyaman. Ya seperti itu. Sama juga ketika kamu menentukan tempat tinggal atau memilih rumah hunian atau memilih pekerjaan gitu. Pergi ke tempat yang nanti akan ketemu sama teman kamu dari awalnya udah kayaknya nggak nyaman gitu. Itu kesananya nihil gitu. Jadi segala sesuatu emang dari rasa sih ya, dari dalam jiwa kita sendiri. Jadi jangan sampai menentukan tujuan itu arahnya karena terpaksa sih ya. Kalau terpaksa sebentar sih apa-apa juga ya. Harus yang benar-benar dari hati gitu ya. Itu sih yang paling penting. Semoga lancar ya cara berpikir kamu menempuh titik terang yang tepat dan bergerak lahir batin maju ke tujuannya kamu tuh mau kemana gitu. Dapetin goalnya ceb gitu ya. Supaya lebih mudah juga untuk kamu meraih kesuksesan dalam hal apapun ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa juga tadi berdoa gitu. Ada berbagai macam bentuk energi negatif di dalam rumah. Oke, terima kasih.